jumpa lagi ya. Kita akan melanjutkan praktikum yang terakhir, yaitu praktikum protein dalam urin ya. Tadi kita sudah praktikum glukosa dalam urin, kemudian belerang dalam urin ya, sulfat, dan yang terakhir adalah protein dalam urin ya. Jadi kita akan lanjut saja melihat metodenya. Jadi di sini tetap kita butuh urin ya, ada dua indikator, ada dua indikasi. Yang pertama adalah tes koagulasi dan yang kedua adalah tes Obermeyer ya, tes Obermeyer. Nah, yang tahap pertama yaitu tes koagulasi. Kita memerlukan 3 mili urin dimasukkan di tabung reaksi, kemudian kita akan panaskan sampai mendidih ya. Jadi seperti harapannya ketika kita panaskan ya, maka akan berbentuk presipitat. Nah, biasanya ketika urin itu dipanaskan, yang membentuk presipitat itu adalah yang pertama adalah protein ya, dan yang kedua adalah fosfat ya. Nah, jadi presipitat yang terbentuk ini masih berbentuk protein dan fosfat ya. Jadi seperti kita goreng telur ya. Ya, ketika kita goreng telur ya, di situ akan terbentuk, di situ protein itu akan matang ya, telur itu akan matang ya. Sama seperti ini ya, jadi akan terbentuk presipitat ya, yang terdiri dari protein dan fosfat. Nah, tapi kita belum tahu nih apakah memang presipitat terbentuknya, apakah memang benar ada proteinnya atau hanya fosfat saja. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan penetesan ini ya, CH3COH sebanyak 2% ya, CH3COH ya 2% sebanyak 5 tetes ya. Nah, kemudian kita amati apakah presipitat itu hilang ataukah bertambah ya. Nah, kita amati ya, karena harusnya ketika ditambahi CH3COH ya, fosfat itu akan hilang, akan tetapi protein jika ditambah CH3COH itu dia akan tetap, bahkan bisa protein itu bertambah. Nah, kemudian tes yang kedua ya, kita tes yang kedua. Tes yang kedua adalah uji indikan, atau sering disebut ya di tempat-tempat lain adalah tes Obermeyer ya. Jadi kita membutuhkan sebanyak 8 mili urin ya, kita masukkan dalam tabung reaksi, kemudian selanjutnya ya itu kita tambahkan reaksi Obermeyer ya, Obermeyer sebanyak 8 mili ya. Kemudian kita diamkan selama 5 menit ya, kita diamkan selama 5 menit. Nah, reaksi Obermeyer ini merupakan campuran antara larutan FeCl3 ya, dan juga 6H2O ya. Jadi di sini FeCl3 dan juga 6H2O ya. Nah, setelah ditambahkan reaksi Obermeyer ya, kita diamkan beberapa menit, kemudian ditambah dengan 8 mili kloroform ya, kita tambah dengan 8 mili kloroform, kemudian kita campur dengan membolak-balik tabung sekira-kira 10 kali ya. Kita hanya bolak-balik ya, tapi jangan dikocok ya, jangan dikocok. Nah, kloroform dia akan mengekstraksi warna biru ya. Nah, jadi warna biru indigo ini ya. Nah, kloroform dia akan mengekstraksi warna biru ya. Jadi ketika ada kandungan protein, maka akan terbentuk warna biru ya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke praktikum ya. Mari kita lanjut ke praktikum. Ya, kita bertemu kembali ya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai praktikum urin yang ketiga, yaitu praktikum protein pada urin ya. Di dalam praktikum protein pada urin ini dibagi 2 kali ya. Nah, yang pertama adalah uji koagulan ya, yang kedua adalah uji Obermeyer ya, saya akan bagi menjadi 2 ya. Saya akan lakukan satu persatu. Yang pertama adalah uji koagulasi ya. Jadi prinsipnya ketika protein itu dipanaskan ya, dia akan membentuk
koagulan ya, dia akan mengeras ya, dia akan seperti kita memanaskan telur ya. Jadi di sini ya kita sudah menyediakan sampel positif ya, sampel urin ya, dan albumin. Kemudian di sini kita menggunakan urin Mr. M ya, Mr. M. Nah, kemudian ya yang pertama kita ambil adalah 3 mili ya, kontrol positif, dan juga 3 mili urin kontrol Mr. M. Kita ganti balas ukurnya. Kemudian kontrol positif ini dan juga kontrol urin Mr. M ini kita akan panaskan ya dengan panas. Ya. Kita akan tunggu beberapa menit ya sampai nanti akan terbentuk presipitat ya. Jadi presipitat ini yang nantinya terbentuk akan disebabkan oleh protein dan juga fosfat ya. Jadi setelah itu nanti kita akan tambahkan dengan asam asetat ya. Nanti kita akan menggunakan asam asetat atau CH3COH. Ya, ini adalah asam asetatnya ya, CH3COH. Ini tadi ya urin Mr. M ya, masih sama bentuknya, belum ada presipitat sama sekali. Dan ini adalah urin kontrol ya. Kita lihat di sini urin kontrol, di sini sangat keruh sekali ya, di sini sangat keruh sekali ya. Di sini terbentuk presipitat, ya, presipitat sangat banyak ya, lebih dari percobaan sifat tadi. Kemudian kita akan tambahkan di sini 5 tetes asam asetat 2%.
di sini kita bandingkan ya. Jadi ketika kita tambah asam asetat 2% sebanyak 5 tetes, di sebelah kiri saya ini adalah urin Mr. M. Ini di sini dia tidak berubah ya warnanya, sedangkan di sini tetap ada presipitatnya, tetap ada presipitat putihnya ya. Di sini adalah protein ya, di sini protein ya. Jadi ketika tadi metode yang pertama, kita panaskan, di situ terbentuk presipitat putih ya. Nah, presipitat putih itu terdiri dari fosfat dan juga protein. Nah, dengan penambahan CH3COH atau asam asetat, maka di situ akan menghilangkan fosfat ya. Jadi sehingga mendapatkan di sini tetap berwarna keruh. Oleh karena itu fosfat di sini larut ya, akan tetapi di sini tetap berwarna keruh. Di sini membuktikan bahwa protein ini pada kontrol positif ini tetap, jadi urin kontrol positif ini dia mengandung sejumlah protein ya, jadi berbeda dengan urin Mr. M di sini ya. Jadi ini untuk uji koagulan ya, uji koagulan dari protein pada urin ya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan uji indikan atau uji Obermeyer. Kita lanjut pada step yang kedua, yaitu tes Obermeyer ya, atau tes indikan ya. Jadi tes Obermeyer ini juga digunakan untuk mengetahui adanya konsentrasi protein yang ada di dalam urin ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah kloroform ya, kloroform, kemudian ada reagen Obermeyer dan juga urin ya. Seperti saya jelaskan tadi ya, karena tadi ketika saya jelaskan itu urinnya adalah 8 mili ya, tapi karena terlalu banyak, oleh karena itu saya potong setengahnya, yaitu 4 mili. Jadi nanti perbandingannya tetap harus 1:1 ya, 1:1:1 ya. Yang pertama saya akan ambil urin ya sebanyak 4 mili ya. Di sini adalah urin Mr. A ya, urin Mr. A. Kita ganti gelas ukurnya dulu.
kita sudah dapat masing-masing urin 4 mili, kita akan menambahkan dengan reaksi Obermeyer ya. Jadi di sini sudah saya ambil tadi di lemari asam ya. Jadi reaksi Obermeyer ini ya, ini merupakan kandungan FeCl3 dan juga H2O di dalam HCl-cut. Oleh karena itu mengambil Obermeyer ini ya, karena dia mengandung HCl-cut maka harus dilakukan di lemari asam ya. Jadi tadi saya sudah ambil di lemari asam ya. Sangat berhati-hati sekali ya ketika kita menggunakan asam-asam kuat ya, itu bisa menyebabkan luka bakar yang serius ya. Saya akan menambahkan reaksi Obermeyer. Ya. Jadi setelah kita menambahkan reaksi Obermeyer ini ya, kemudian akan kita diamkan dulu selama beberapa menit, kemudian akan kita tambahkan dengan kloroform. Ini urin yang kedua. Ya, ini kita diamkan dulu beberapa menit. Ya. Ada 2 urin ya. Kemudian setelah beberapa menit ya, kita akan menambahkan nanti akan kloroform ya. Jadi ini adalah kloroform ya. Kloroform sebanyak 4 mili ya. Jadi perbandingannya adalah 1:1 ya. Hati-hati juga dengan dalam menggunakan kloroform kalian nantinya ya. Jadinya ini sering digunakan untuk penculik untuk menculik orang ya. Jadi kalau menghirup kloroform ini dapat menyebabkan kalian pingsan. Tambahkan kloroform. Ini kita bolak-balik ya sampai benar-benar campur. Ya, jadi kita lihat di sini pada sampel uji ini kan atau uji Obermeyer ya, dengan cara membolak-balik 10 kali tabung. Di sini tidak terbentuk warna biru ya. Di sini menandakan urin dari Mr. A ya, itu tidak mengandung protein ya, tidak mengandung protein. Ketika mengandung protein maka dia akan
menimbulkan warna biru indigo ya. Jadi ini adalah uji indikan ya, uji indikan atau uji Obermeyer ya. Jadi sekian praktikum dari saya dari urin ya, dari tadi kita belajar mengenai glukosa dalam urin, kemudian belerang dalam urin, di situ ada uji sulfat anorganik dan uji etelar ya, kemudian juga yang terakhir adalah uji protein dalam urin, ada uji koagulan dan juga uji indikan atau Obermeyer ya. Jadi sekian praktikum urin ya pada hari ini ya. Silakan dibuat laporan sementaranya dan kemudian kalian post test ya.